Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Gilang Gustiani. Saya adalah perwakilan dari kelompok 1 tingkat 2B. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada anak yang mengalami DHF atau Dengue Hemorrhagic Fever. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang materinya, di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Kintan Ashishifa Nindita. Yang kedua ada Dea Mei Lidiana Cahya Hakim. Yang ketiga ada Gilang Gustiani, saya sendiri. Yang keempat ada Linda Ayu Perwanti. Yang kelima ada Ketut Ayulita Mailani. Yang keenam ada Yesi Puji Lestari. Dan terakhir ada Siva Amalia. Nah, sebenarnya apa saja sih yang akan dibahas kali ini? Yang pertama, sebelum kita menuju ke asuhan keperawatan, saya akan menjelaskan sekilas tentang apa itu definisi DHF. Yang kedua, pengkajian. Yang ketiga ada riwayat keperawatan. Yang keempat ada pemeriksaan fisik. Yang kelima ada diagnosa keperawatan. Yang keenam ada rencana asuhan keperawatan atau apa yang dilakukan oleh perawat. Yang ketujuh ada implementasi dan yang terakhir ada evaluasi. Yang pertama, sekilas tentang DHF. Sebetulnya kita semuanya itu sudah mengenal betul apa itu DHF karena kita sering mengenalnya dengan demam berdarah, yaitu penyakit yang disebabkan oleh arbovirus atau arthropod-borne virus dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Sebetulnya kita sudah mengenal penyakit ini dan kita lebih mengenalnya adalah penyakit yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Dan pengertian selanjutnya itu ada DHF adalah penyakit demam akut yang disertai dengan adanya manifestasi perdarahan yang bertendensi mengakibatkan ranjatan yang dapat menyebabkan kematian, yaitu menurut Arif Mansyur dan Suprohaita pada tahun 2000. Kemudian ada pengertian menurut Sudarto pada tahun 1990 bahwa DHF ini adalah penyakit demam yang berlangsung akut menyerang baik orang dewasa maupun anak-anak, tetapi lebih banyak menimbulkan korban pada anak-anak berusia di bawah 15 tahun, disertai dengan perdarahan dan dapat menimbulkan syok yang disebabkan virus dengue dan penularan melalui gigitan nyamuk Aedes. Kemudian di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian yang lain, yaitu ada menurut Kristanti Effendi pada tahun 1995 bahwa penyakit DHF ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus, sejenis virus yang tergolong arbovirus dan masuk ke dalam tubuh penderita melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Jadi pada singkatnya, penyakit DHF atau demam berdarah ini adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh nyamuk atau gigitan nyamuk Aedes aegypti. Selanjutnya, karena kita berbicara tentang asuhan keperawatan, maka yang pertama kita lakukan adalah pengkajian. Seperti biasa, kita melakukan pengkajian pada saat kita memberikan asuhan keperawatan kepada pasien. Apa saja sih yang akan kita lakukan pada format pengkajian ini? Yang pertama adalah identitas. Tentunya ada identitas pengkaji, pasien, dan penanggung jawab. Nah, identitas pengkaji ini maupun pasien dan penanggung jawab meliputi umur, jenis kelamin, dan sebelumnya pada umur ini DHF merupakan penyakit daerah tropik yang sering menyebabkan kematian pada anak, remaja, dan dewasa. Ini menurut Effendi pada tahun 1995. Kemudian
Jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini secara keseluruhan tidak terdapat perbedaan pada penderita DHF. Tetapi, kematian lebih sering ditemukan pada anak perempuan daripada anak laki-laki. Jadi bisa dibilang bahwa pasien yang terkena penyakit DHF ini itu bisa laki-laki ataupun bisa perempuan. Namun, pada tingkat kematiannya itu sering ditemukan pada anak perempuan. Yang ketiga, ada tempat tinggal. Nah, tempat tinggal di sini, penyakit ini semulanya hanya ditemukan di beberapa kota besar saja. Kemudian menyebar ke hampir seluruh kota besar di Indonesia, bahkan sampai di pedesaan dengan jumlah penduduk yang padat dan dalam waktu relatif singkat. Biasanya kita sering mendengar kalau misalkan penyakit demam berdarah itu disebabkan karena adanya tempat penampungan air yang dibiarkan begitu saja. Dan makanya pencegahan demam berdarah itu ada istilah 3M. Nah, yang kedua, yang ketiga kita akan membahas tentang riwayat keperawatan. Riwayat keperawatan ini ada meliputi PQRST. Yang pertama P, provokatif, yaitu sebagai istilahnya ada virus dengue. Dan yang Q, quality, itu keluhan dari ringan sampai berat. Yang R ada region, itu semua sistem tubuh akan terganggu. Dan yang S, severity, itu dari grade 1, 2, 3 sampai dengan 4. Yang T, time, itu demam 5-8 hari, ruam sampai 5-12 jam. Yang pertama, pada riwayat keperawatan ini yang akan dikaji oleh kita itu pertama keluhan utama. Biasanya pada penderita demam berdarah ini, penderita mengeluh badannya panas, ada peningkatan suhu tubuh, sakit kepala, lemah, nyeri ulu hati, mual, dan nafsu makan menurun. Kemudian yang kedua, ada riwayat keperawatan sekarang. Biasanya yang dialami oleh pasien itu panas tinggi atau demam 2-7 hari, nyeri otot dan pegal pada seluruh badan, ruam, malaise, mual, muntah, sakit kepala, sakit pada saat menelan, lemah, nyeri ulu hati, dan penurunan nafsu makan atau anoreksia, serta terdapat perdarahan spontan. Kemudian, yang ketiga, ada riwayat keperawatan sebelumnya. Tidak ada hubungannya antara penyakit yang pernah diderita dahulu dengan penyakit DHF yang dialami sekarang. Tetapi, biasanya kalau misalkan dahulu pernah menderita DHF, maka penyakit itu bisa terulang kembali. Kemudian, yang selanjutnya ada riwayat kesehatan keluarga. Riwayat adanya penyakit DHF di dalam keluarga yang lain atau yang tinggal di dalam satu rumah atau beda rumah dengan jarak rumah yang berdekatan itu sangat menentukan karena ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Selanjutnya ada riwayat kesehatan lingkungan. Riwayat adanya penyakit DHF di dalam keluarga, riwayat kesehatan lingkungan. DHF ditularkan oleh 2 jenis nyamuk, yaitu 2 nyamuk Aedes. Yang pertama ada Aedes aegypti, merupakan nyamuk yang hidup di daerah tropis, terutama hidup dan berkembang biak di dalam rumah, yaitu pada penampungan air bersih seperti kaleng bekas, ban bekas, atau mungkin tempat air minum burung yang jarang diganti airnya. Bisa juga ada di bak mandi yang jarang dibersihkan. Dan jarak terbang nyamuk ini kurang lebih ada 100 meter. Yang kedua, itu ada jenis nyamuk Aedes albopictus. Kemudian, riwayat selanjutnya ada riwayat pertumbuhan dan perkembangan. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak itu ada faktor keturunan, faktor gizi, faktor lingkungan, dan faktor-faktor yang lain. Kemudian setelah kita melakukan pengkajian dan riwayat keperawatan,
kita melakukan pemeriksaan fisik atau bisa dilakukan dengan pemeriksaan per sistem. Oke, pemeriksaan fisik atau pengkajian per sistem yang pertama ada sistem pernafasan atau respirasi. Mungkin adanya sesak, perdarahan melalui hidung atau epistaksis, pernafasan dangkal, pergerakan dada simetris, perkusi sonor pada auskultasi terdengar ronhi dan efusi serta efusi pleura atau kraklis. Kemudian yang kedua ada di sistem kardiovaskuler. Pada grade 1 itu dapat terjadi hemokonsentrasi, uji tourniquet positif, dan trombositopeni. Pada grade 3 itu dapat terjadi kegagalan sirkulasi, nadi cepat atau takikardia, penurunan tekanan darah atau hipotensi, sianosis sekitar mulut, hidung, dan jari-jari. Sedangkan pada grade 4, nadi itu biasanya tidak teraba dan tekanan darah tidak dapat diukur. Sistem selanjutnya itu ada sistem persyarafan atau neurologi. Biasanya terjadi nyeri pada bagian kepala, bola mata, dan persendian. Pada grade 3, pasien gelisah dan terjadi penurunan kesadaran serta pada grade 4 dapat terjadi DSS. Sistem selanjutnya ada sistem perkemihan. Biasanya pada sistem perkemihan ini terjadi produksi urin menurun, kadang kurang dari 30 cc per jam, dan akan mengungkapkan nyeri saat kencing dan bahkan kencing berwarna merah. Pada sistem pencernaan atau gastrointestinal, biasanya bisa terjadi perdarahan pada gusi, selaput mukosa kering, kesulitan menelan, nyeri tekan pada epigastrik, pembesaran limfa, pembesaran pada hati atau hepatomegali, disertai dengan nyeri tekan tanpa disertai dengan ikterus, abdomen teregang, penurunan nafsu makan, mual, muntah, nyeri saat menelan, dan bahkan bisa muntah darah atau hematemesis. Kemudian yang keenam ada sistem integumen. Terjadi peningkatan suhu tubuh atau demam, kulit kering, ruam. Biasanya pada grade 1 itu terdapat positif pada uji tourniquet. Terjadi bintik merah seluruh tubuh atau perdarahan di bawah kulit atau petiki. Pada grade 3 dapat terjadi perdarahan spontan pada kulit. Setelah melakukan pemeriksaan fisik, maka selanjutnya kita akan menentukan diagnosa keperawatannya. Yang pertama, diagnosa yang bisa kita terapkan yaitu hipertermi berhubungan dengan proses infeksi virus dengue. Nah, rasionalnya itu nanti akan dijelaskan pada saat rencana keperawatan. Kemudian diagnosa yang kedua itu ada resiko defisit cairan berhubungan dengan pindahnya cairan intravaskuler ke ekstravaskuler. Yang ketiga ada resiko shock hipovolemik berhubungan dengan perdarahan yang berlebihan, pindahnya cairan intravaskuler ke ekstravaskuler. Yang keempat, risiko gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake cairan atau intake nutrisi yang tidak adekuat akibat mual dan nafsu makan yang menurun. Yang kelima, resiko terjadi perdarahan berhubungan dengan penurunan faktor-faktor pembekuan darah atau trombositopeni. Yang keenam, kecemasan berhubungan dengan kondisi klien yang memburuk dan perdarahan. Yang ketujuh, kurang pengetahuan berhubungan dengan kurangnya informasi. Nah, di sini rencana keperawatannya saya ambil satu diagnosa, yaitu resiko defisit volume cairan berhubungan dengan pindahnya cairan intravaskuler ke ekstravaskuler. Kira-kira bagaimana sih intervensinya? Jadi diagnosa resiko defisit volume cairan berhubungan dengan pindahnya cairan intravaskuler ke ekstravaskuler. Ini tujuannya adalah tidak terjadi defisit volume cairan. Kemudian kriterianya itu bisa input dan output seimbang, vital sign dalam batas normal, tidak ada tanda pre-shock,
akral hangat, capillary refill kurang dari 3 detik. Nah, intervensinya yang pertama ada awasi vital sign tiap 3 jam atau lebih sering. Nah, ini rasionalnya adalah vital sign membantu mengidentifikasi fluktuasi cairan intravaskuler. Yang kedua, observasi capillary refill. Nah, rasionalnya ini indikasi keadekuatan sirkulasi perifer. Yang ketiga, observasi intake dan output. Catat warna urin atau konsentrasi. Rasionalnya ada penurunan keluaran urin pekat dengan peningkatan diduga dehidrasi. Nah, selanjutnya ada anjurkan pasien untuk minum 1.500 sampai 2.000 ml per hari sesuai toleransi. Rasionalnya itu untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh per oral. Kemudian yang terakhir itu ada implementasi dan evaluasi. Implementasi ini, perencanaan tindakan keperawatan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika klien mempunyai keinginan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan tindakan keperawatan. Jadi, asuhan keperawatan atau tindakan keperawatan ini akan berhasil dengan baik itu apabila tenaga kesehatan, khususnya perawat atau mungkin tenaga kesehatan yang lain, dan pasien ini berpartisipasi dalam pelaksanaan tindakan keperawatan. Jadi antara tenaga kesehatan dengan pasien ini saling mendukung. Kemudian evaluasi. Evaluasi itu merupakan langkah terakhir proses keperawatan untuk melengkapi proses keperawatan, rencana tindakan dan pelaksanaan telah berhasil dicapai. Nah, karena evaluasi ini memungkinkan perawat untuk memonitor yang terjadi selama tahap pengkajian, analisa perencanaan, dan pelaksanaan tindakan. Nah, mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan apabila ada pertanyaan. Semoga kelompok kami bisa menjawabnya, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.